Siap. Alhamdulillah tepat pukul 20.10 dari lomba kegiatan tumpeng menghias tumpeng, dan alhamdulillah sekali juga warga masyarakat RW 4 sudah terlihat semua. Saya kembalikan ke MC, silakan monggo. Mohon perhatian, mohon perhatian, mohon perhatian. Kepada Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, dimohon untuk segera menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Sidabua, yang kami hormati pimpinan BPD Sidabua atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kadis 1, yang kami hormati Ketua RW 4 Desa Sidabua, yang kami hormati Ketua RT 1, Ketua RT 2, Ketua RT 3, Ketua RT 4 beserta pengurus di wilayah RW 4, yang kami hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja dan adik-adik serta tamu undangan yang berbahagia. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita untuk bersilaturahmi dalam acara malam resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 RW Desa Sidabua. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Izinkan saya, Syafira Bintang Ramadhani, untuk memandu acara dalam beberapa jam ke depan. Adapun susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Tahlil bersama, 4. Sambutan Ketua RW 4, 5. Penyampaian sejarah perjuangan, dan yang terakhir penutup. Meningkat acara pertama pembukaan, marilah kita ucapkan niat baik kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menunggu lagi, marilah kita mulai acara malam resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 RW 4 Desa Sidabua dengan membuka hati dan pikiran kita untuk menerima segala berkah dan keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Meningkat ke acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Petugas penempatan diri. Para mana tetapnya petani Indonesia Raya kok mau apa? Apa ora? Lalen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari malu
rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada acara selanjutnya yaitu tahlil bersama yang dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ahmad Samsudin. Kepada Bapak Ahmad Samsudin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna azdana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hubbul wasat minal iman. Dumateng para sepuh ugi pinasepuh Ibun inggih menika tokoh masyarakat desa Kajawa mengumpulkan isukipun lan menurut menika dumateng warga RW kawan kakung Bupati ingkang kawula tresnani. Monggo sesarengan kita sedaya mugi syukur wonten nasa dalem Gusti Allah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ing dalu menika dalu ingkang sejuk kita saged balalen. Mugi-mugi kelawan inggih menika wasilah lumantar kali tiyang ingkang sampun sae-sae wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, mugi kita sedaya ketularan saenipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kawula derekaken libtigha imardatillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatan ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ansurihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswati wassalihin wassahabati wattabi'atam lahum bi ihsan ila yaumiddin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarubin syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati qutbil ghais nabiyullah bil abbas wal khudri balyan bin malkan wasna hadrati imam syaqalaini Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'il awliya'il kiramain makana masyariqil ardi ila maghribiha barri wa bariya mijimani wa ila shimaliha syaulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة قطب الأولياء سيدنا أبي الحسن علي بن عبد الله بن جبر الشاذلي رضي الله وجميع أصوله وفروع ومسؤول سلسلته وتلاميذه ومرشده، وخصوصا إلى حضرة جميع أولياء تشنات كأحضر جوا، وخصوصا إلى حضرة شيخنا ومشايخنا من الفقهاء والمفسرين المحدثين والمتصدقين والأوزاب والقراء المخلصين وحملة القرآن العظيم والحافظين والحافظات الشهود لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المجاهدين في بلاد إندونيسيا، اللهم اغفر لهم يا الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات، خصوصا من المجاهدين في قرية سدابة من جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا أزواجنا مشارتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأصدقائنا وشيخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا وعلماءنا ومعلمين العاملين ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغربها بريا وباريا من يمن وإلى شمال وصلنا حضرتي جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح جميع والدنا من في هذا المجلس وجميع شيخنا ومشايخنا ولمن له علينا حقوق سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول والإجابة عن كل مسؤول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة لروحنا وجسدنا وقلوبنا وعقولنا ونفوسنا جميعا في هذا المجلس. اللهم واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين.
irhamna ya arhamar rahimin wa rahmatullahi alaikum innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhibankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khususipun warga RW sekawan saged ngamalaken napa ingkang sampun dipun ucapaken nggih kangge kebagusane inggih menika kangge bagusi maring kesalahanipun kita sedaya khususipun nggih menika salahipun kita sedaya kali menungso salahipun kita sedaya kalian Gusti Allah kanthi ngetut buri inggih menika tiyang-tiyang ingkang sampun perek kalian Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya dadi tiyang ingkang sae wonten ing ngarsanipun Gusti Allah merga krana ngetut buri kali tiyang ingkang sae wonten ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Amin. Ben supados cocok kali dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilatu bil jahi a'dhamu darajatan indallah. Sapa wong kang gelem ngetut buri maring tingkah lakunipun tiyang ingkang keparek kalian Gusti Allah seyekti bakal agung derajate wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Setengah saking wong kang saged ngetut buri inggih menika wong kang gelem ngamalaken apa kang dipun ucapaken kangge bagusi awakipun piyambak atas kesalahanipun kita sedaya kali menungsa ugi padha ugi kali Gusti Allah. Insyaallah fa insyaallah nek kita sedaya wujude niki nggih kalimah thayyibah niku alat nggih alat kangge bagusi kita sedaya saking kesalahanipun kita sedaya salah kali menungsa utawa salah kalian Gusti Allah kali ngetut buri kali wong sing perek karo Gusti Allah nggih. Sebab nopo menungsa niku kur isine salah kalian luput. Satu-satune kangge bener salah lan luputipun kita sedaya nek kita sedaya gelem ngamalaken nggih gelem nindakaken apa kang sampun kita ucapaken wujudipun nggih menika kalimah thayyibah nggih. Sebab kita sedaya nika minangkanipun nggih menika kendaraan mobil rusak be anak alate sementon uga menungsa rusak ya anak alat. Niki lah alate menungsa rupanipun kalimahipun Gusti Allah mboten cukup inggih menika kur dipun waostok tanpa dipun gunakaken. Hak slametipun nek panci dipun gunakaken wong niki alat. Mungkin sepah mugi-mugi ketularan saenipun tiyang sepah ingkang sampun damel sae inggih menika tumrapipun agama nusa dan bangsa. Ikulah terutama inggih menika para pejuang khususipun inggih menika tiyang sepah. Mboten jere anane tiyang gawe bagus kalian tiyang sepah niku ndonga niku mboten inggih menika ngetut buri maring apa kang sampun dipun tindakaken dening tiyang sepah. Niku lah wong sing ngetut buri napa tiyang ingkang gawe bagus kalian tiyang sepah. Mungkin pas cocok kali dawuhipun Gusti Allah wa bil walidaini ihsan. Wong kang ngetut buri gawe bagus inggih menika gelem ngoreksi maring salahipun piyambak sehingga boten inggih menika kejlumpung kelawan perkara ingkang boten sae wonten ngarsanipun Gusti Allah. Monggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina bi
بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم اغفر لي ذنوبي ولذنوب والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbit imanana fin darid dunya la dari akhirah. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka imanana fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da mamatina waqfatu alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wal hikmah bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la zainan illa qadaitah wa la hajatan min khawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa la hajatan min talabil ilmi illa angantaha wa la maridan illa syafaitah wa la ghaiban illa satartah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal husni wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijali. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana idzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min kalamikal maziz wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallainahu hadiyatan ya Allah wa silatan wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ansarihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya'i was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin la yaumiddin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa sila hadrati sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'il awlal qiram aina ma kanu min syarikil ardi ila maghribi barriha wa bariya min yamani wa ila shimaliha wa sila hadrati jami'il qubur minal qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami'il qubur minal mujahidina fi biladi Indonesia khususan ila arwah aba'ana wa ummahatana wa jaddina jaddatina wa azwajina musyaratina wa auladina ikhwanina wa akhwatina wa jiranina wa asnaqina wa syaikhina wa masayyihina wa ustadina sadadina wa ulama'ina wa muallimina al-amilin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami'i walidina fi hadal maqam fi qaryati Sidabwa. Allahumma ighfir lahum ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fuanhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa mafiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina
في شفرة موتنا والنجاة من النار والغفا عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Pak Aris Mono dipersilakan. Sebelum saya mulai, mari kita bersama-sama pakaikan merdeka sebanyak 3 kali. Sing semangat nggih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa ataupun yang mewakili, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang di wilayah Rembang, yang saya hormati para BWD yang ada di wilayah Rembang, yang saya hormati para ketua RT 1, 2, 3, dan 4, dan tak lupa para bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan adik-adik warga Rembang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa berada di sini dengan tujuan memperingati tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tujuannya itu apa? Tujuannya kita itu berdoa, ngelingaken para pejuang bangsa Indonesia waktu itu mengusir penjajah sehingga kita bisa merdeka sampai hari ini yang ke-79. Dan yang terpenting adalah doa kita semua, doa warga Rembang. Mudah-mudahan para pejuang dan juga orang tua kita sudah beli itu dosa-dosa yang diampuni, amal ibadah itu diterima. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Rembang yang saya hormati, kita duduk di sini, alhamdulillah dari panitia hari ulang tahun Indonesia yang tahun ini adalah diketuai oleh Pak Hengki dari RT 4. Di dalam perjalanannya dari awal mulai sampai hari ini, terutama sudah ada kegiatan yang sudah dilaksanakan dari lomba-lomba yang sudah dilaksanakan, yaitu 3 desa. Alhamdulillah RW 4 mengikuti semuanya. Kena memperingati Agustusan itu seniki niku nggih jamane nggih lomba. Kan biasa perang seniki lomba. Ya, alhamdulillah RW 4 kalau menurut saya itu dados juara umum. Gitu dari 3 perlombaan yang sudah dilaksanakan, RW 4 itu juara umum. Saya ucapkan terima kasih sekali pada pejuang-pejuang RW 4 yang sudah mengikuti perlombaan dari casting sepak bola U12. Merdeka. Terima kasih sekali panjenengan sudah mau memperjuangkan nama RW 4 luar biasa. Indonesia. Jadi si jenenge lomba
niku kalah boten. Nah, niku wajar niku. Ana senang, ana susah. Tapi kita bisa mengambil semua kesimpulan itu. Intinya kita selaku warga Epak selalu rukun, ampun batu karang, selalu bersatu. Yang kayak gini nih yang saya harapkan. Nah di sini boleh katakan dari panitia buat hari ini nantinya ada tahapan-tahapan kembali, belum selesai, masih ada lagi. Sesuai rapat tadi malam, kami dan ketua panitia dan juga para remaja yang akan melaksanakan tugas, insya Allah nanti sampai tanggal 31, insya Allah, insya Allah, mugi-mugi paling selamat dan sehat. Lah, pada hari ini boleh katakan menurut saya itu sejarah nih, Tasyakuran RI tumpengnya papat, Rins tunggal, seniki papat, alhamdulillah bangalaman. Niku, contoh rekor niki, ada papat tumpengnya papat, paling akeh Indonesia buat. Nah kemarin saya menanyakan pada ketua panitia, tujuannya apa sih Pak Ketua tambah tumpengnya sekawan? Saya tanyakan. Kemarin sudah melaksanakan tasyakuran, nggih takir. Nah ini kita membuat tumpeng niki yang nanti dimakan bersama-sama sedoyo warga Bapak. Tetapi tidak membuat takbir, tetapi tumpeng niki nanti tidak bersama-sama dengan panjenengan. Nah, saya tanya lagi, dilombakan, dilombakan. Si jenis lomba berarti anak juarane, anak sing kalah, anak sing menang. Tapi dong anu apik-apik kabeh niki. Ngerti kula niki apik-apik banget iki. Tapi konsekuensinya dari panitia yang melaksanakan ya harus ada yang menang sing kalah. Ini lu. Dan saya terima kasih sekali terutama pada PKKRT niki. Yang saya lihat aduh jangan pada kupes, pada semangat banget dari pagi hingga malam. Monggo bukan des. Monggo. Monggo bentar aku. Oh nggih, matur suwun Bu. Ya saya lanjutkan. Jadi terima kasih sekali untuk Ibu PKK. Nggih, Ibu PKK niki purun damel tumpeng atus niki. Guyub rukun niki pada kompak. Dilalai kesel. Tapi semangat niki. Dan niki untuk saya jangan saya terus terang saya apa? Jadi pada pengen ngerti dalam tumbangnya kayak apa niku alhamdulillah niki. Dan saya lihat hari ini gua luar biasa sekali Pak niki 80% hadir niki alhamdulillah. Nah, terus nanti memang ada satu penilaian tadi sudah dinilai oleh panitia dan sesuai rapat tadi malam kesepakatan juri itu cuma satu, yaitu ketua panitia RI tahun sekarang. Itu kesepakatan dari panitia. Niki, kulo mawon niki nggih, boten kertas niki, Mas iki gawe ide kayak gini dilombakan. Kriterianya kayak apa? Saya nggak tahu. Saya nggak berani nanya Mas Heki. Tetapi Mas Heki sudah ada suatu persiapan dari awal. Sudah mengantongi. Jadi mungkin misalkan aja pada Sultan kalah,
Saya percaya sama Zengki, percaya sekali. Semua itu dirahasiakan. Tetapi Mas Zengki sudah mempunyai strategi tersendiri. Ini Bu. Nah, ini sewu. Terus terang kan ingin iki kulo lagi bingung jangan iki, lagi bingung. Pada waktu rapat niku Mas Zengki memberikan surat kepada para ketua RT tadi malam. Kalau nggak salah isinya untuk membuat takhir tumpang. Kemudian ada tulisan nanti tumpang itu berbunyinya konten jangan gandul, konten kluban, terus konten tempe, kerupuk, niku kertas kula. Lah niki sing lagi bingung mali. Mas Zengki mbocoraken masake nang ngendi? Mengko aku arep tek kamare ngono. Niki masake nang ngendi? Lah niki kula lagi bingung. Arep takon Mas Zengki ora wani lho. Apakah waktu itu langsung ada penilaian apa ya? Mungkin kayak gitu loh. Jadinya saya begini. Kalau saya lihat untuk tumpang tumpang niki semuanya saya. Apapun hasilnya, ya kita apresiasikan kepada juri dan semua warga RW4 yang membuat. Intinya saya terima kasih sekali buat semuanya. Yang selanjutnya sedikit informasi saja untuk kegiatan selanjutnya, yaitu nanti ada perlombaan. Insya Allah nanti tanggal 24 dan 25 itu akan dilombakan lomba-lomba, ada kategori bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, dan anak-anak. Terus yang saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, monggo lah pada tumut, pada yang ramekaken bareng-bareng. Jadi semangat. Setuju nggih? Mungkin dari saya gitu aja. Karena nanti ada sedikit ulasan-ulasan dari tokoh masyarakat RW4. Mudah-mudahan nanti bisa bakal untuk kita. Sang kita. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang atau salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Habis mau. Seneng banget. Badang. Acara selanjutnya dilanjutkan pemotongan tumpeng kepada Bapak Aris Ismono, dipersilakan diberikan kepada Bapak Karto dari RT 2 RW 4. Sebelumnya pengumuman kejuaraan lomba hias tumpeng yang akan diumumkan oleh Bapak Hengki. Kepada Bapak Hengki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu warga RT RW 4 Desa Sidadua. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat RW 4. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di halamannya Ibu Kodriah dalam satu kegiatan, yaitu malam renungan. Ya, terima kasih. Malam renungan tadi ke-79. Betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua RW. Saya memang di sini sebagai ketua dalam melaksanakan HUT RI tingkat RW, yaitu RW 4. Memang agenda tadi sudah
saya laksanakan, yaitu kegiatan lomba menghias tumpeng yang tujuannya satu, yaitu untuk memperingan warga RW 4 semua dan kekompakan warga RW 4 semua. Alhamdulillah penuh mungkin dengan penasaran, memang tadi saya sudah keliling. Alhamdulillah kompak semua warga RW 4. Saya ucapkan terima kasih karena kegiatan ini yang dinilai atau yang menjadi juara itu hanya nomor 1 ya 1, ininya seperti itu. Di sini Nun Sewu, saya memang dibantu ada tim kreativitas yang panjenengan itu tidak tahu. Betul, betul. Panjenengan itu tidak mungkin tahu. Nun Sewu, alhamdulillah, saya terima kasih. Saya panggil Nun Sewu Mas Dena di sini. Inilah tim kreativitas kita dari RW 4. Sini Mas Dena. Alhamdulillah untuk kategori tumpeng, penjas tumpeng RW 4 sudah tercatat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka di Pak D. Pendek teknik karena apik sedoyo niki. Saya ambil dari kategori nomor 4. Untuk lomba menghias tumpeng kategori urutan keempat, Nun Sewu jatuh pada RT 01 dengan poin 60. Halo. Untuk kategori sabotase. Untuk kategori nomor 3 yaitu untuk kategori nomor 3 yaitu jatuh pada RT 2. Dengan poin 70. Ini untuk kategori juara 2. Juara 2 Nun Sewu jatuh pada RT 4. Alhamdulillah di sini ada tim kreativitas. Saya hanya menerima. Jatuh pada RT 4 dengan nomor 75. Alhamdulillah. Untuk juara 1 dan sekaligus nanti untuk dipotong Pak RW jatuh pada RT 4. Halo. Jatuh pada RT 03. Alhamdulillah. Tadi malam pun saya
saya sudah bilang, mendingan resiko di saya, arep ngomong apa ya lu nyong mulia. Ini sudah resiko saya, pandangan saya. Dari saya tidak melibatkan kepanjenengan semua. Resikonya saya. Udah. Alhamdulillah untuk lomba menghias tumpeng sudah mendapatkan hasil. Dan saya ucapkan terima kasih terhadap ibu-ibu semua. Rokok apa teh? Apabila kami dari panitia dan remaja dalam melaksanakan kegiatan ini banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan eh? Di kelabas di. Wis maning. Ya kita pikir. Ya wis Jan. Wis. Daripada resiko. Ngeri resikonya. Oh iya. Ada cuma Selanjutnya acara pemotongan tumpeng kepada Bapak Ari Sismono dipersilakan diberikan kepada Bapak Karto dari RT 2 RW 4. Oh iya. Geprek-geprekan atau potongannya lah. Komplit sesuai. Ul. Aturan. Gara-gara apa? Mas Ul, mandangnya ke mana? Kok guling lah? Di atas. Di atas. Foto-foto cek. Fotografer. Mana? Pusing iPhone. Tangan ada telur. Pakai potong aja lah. Yang. Kanan. Tang dari sini Tang. Kamu sini Tang. Iya. Cekeran aku. Cekeran gue sih ke pamer kan bukan gue gitu bro. Telur menang, Mbak. Dia sebenarnya menang. Pak Karto, saya mau angkat 3 biar jalan Pak Karto. Merdeka kan? Perjuangan bangsa oleh Bapak Marsidan. Kepada Bapak Marsidan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para sepuh bini sepuh yang sangat saya berteni
yang saya hormati anggota BPD Desa Sedabuah wilayah RW 4, para kiai, para alim, para ulama yang saya kagumi, saudara ketua RW beserta kelembagaan yang ada, dan ketua panitia acara malam renungan RW 4 yang saya banggakan. Sebagai kaum muslim, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayah yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir berkumpul. Demikian. Bapak Ibu warga RW 4 yang saya cintai dan saya banggakan, terlebih khusus kepada adik-adik remaja sebagai generasi penerus. Dan yang pertama kami mengucapkan selamat kepada warga RW 4 yang sudah menyandang satu predikat dalam 2024 ini, yaitu disampaikan oleh saudara ketua RW sebagai juara umum. Tepuk tangan untuk RW 4. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pada malam hari ini satu kehormatan untuk diri saya. Secara kebetulan pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Yang semuanya itu adalah kehendak Allah. Semula saya tanggal 16 dan 17 Agustus itu ada acara di Purbalingga. Akan tetapi di cancel menjadi tanggal 10 dan 11. Ini merupakan satu hal yang kebetulan sekali menurut kita sebagai manusia, tapi ini adalah merupakan Allah yang sudah menakdirkan kita semuanya untuk bisa berkumpul bersama dengan panjenengan semua. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, kelahiran saya adalah 1955. Sedangkan sejarah perjuangan Indonesia itu merdeka 1945. Berarti saya belum lahir. Kalau Pak Dikun, kemudian Pak Karto itu mengalami sejarah daripada bangsa Indonesia. Namun demikian Bapak Ibu yang saya hormati, arti renungan pada malam hari ini sebagai mukadimah yang tadi disampaikan oleh Bapak Samsu, dan juga apresiasi Ketua Panitia yang sudah menyelenggarakan lomba tumpeng, menghias tumpeng, dengan kategori yang sudah disampaikan tadi. Yang namanya lomba pasti ada juara 1 dan sampai selesai. Semuanya ini saya sangat salut sekali kepada Ketua Panitia. Yang jelas hitung-hitung nyinggek konsumsi. Nanti kita makan bareng tumpeng, tumapao kanti lempeng, ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu adalah berjalanlah secara lurus. Itu makna daripada tumpeng. Kenapa justru yang mendapatkan juara pertama adalah RT 3? Ini dari tim kreativitas, yaitu Mas Dina. Tidak ada hal yang lain. Juga kebetulan sekali, kalau juaranya itu yang tumpengnya merah, itu yang dipotong, yang didahar berarti yang merah. Nah ini yang didahar yang putih. Kita tetap semuanya itu serba dilalah bahasane wong. Tapi
Tapi semua ini adalah Allah yang sudah menunjukkan seperti itu. Ganter permohonannya kecuali kepada siapa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tumpeng itu dibuat gede ngingsor cilik dhuwur, supaya kita selalu ingat kepada yang kuasa apa yang disampaikan oleh Pak Samsu tadi sebagai muqaddimah di dalam kita berdoa bersama. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendapatkan amanah dari Ketua Panitia untuk menyampaikan sedikit sejarah. Sejarah kami hanya bisa membaca konon di saat perjuangan bangsa Indonesia secara luas. Namun demikian kita akan menyuplik dari perjuangan masyarakat Kecamatan Patikraja, yang dalam hal ini sangat erat sekali dengan keberadaan Desa Sidabua pada waktu itu. Sedikit kami sampaikan dari urean satu buku yang sudah tersusun pada waktu itu, dibuat tahun 86. Berarti jauh sudah merdeka, tapi membuat satu sejarah. Buku itu yang dinamakan Prasojo. Prasojo itu adalah sederhana, singkat bahasanya. Dalam kutipan buku itu, di saat Camat Patikraja itu almarhum Bapak Slamet Wongso, itu adalah Camat Patikraja yang ikut mengesahkan buku itu. Kemudian di waktu itu juga masih sugeng Bapak Mukodam. Bapak Mukodam itu adalah asli Sidabua yang tinggalnya di RW 2, itu sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Patikraja. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kami sampaikan bahwa sejarah perjuangan warga Kecamatan Patikraja di saat kemerdekaan 1945, yang pada saat itu diproklamirkan, tepatnya adalah di pukul 10 lewat berapa? 45 menit. Warga Sidabua umumnya atau khususnya, dan Kecamatan Patikraja pada umumnya, dan bangsa Indonesia pada saat itu sudah mendengar bahwa kemerdekaan Republik Indonesia sudah dikumandangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu di Pegangsaan Timur. Pukulnya adalah pukul 10 lewat 45. Warga Patikraja, Kecamatan Patikraja khususnya pada waktu itu adalah asisten, tempat asistennya itu adalah bertempat di Notok, kalau sekarang kecamatan. Satu hal yang sangat beruntung pada saat itu, karena Kecamatan Patikraja memiliki wilayah yang secara kebetulan melintasi jalur kereta api dan ada kantor pos pembantu di saat itu. Kemudian warga dari Kecamatan Patikraja mendengar bahwa Presiden Soekarno pada waktu itu akan menuju ke Yogyakarta di tanggal 17 Agustus 1945 setelah mengikrarkan kemerdekaan di Pegangsaan Timur.
Dengan mendengar seperti itu, warga Kecamatan Padekraja, khususnya adalah warga Notok, berduyun-duyun menuju ke stasiun Notok, menghadang jalannya kereta api supaya berhenti di wilayah stasiun Notok, yaitu tepatnya pada jam 5 sore atau jam 17 sore. Itu rombongan dari Soekarno, Presiden Soekarno pada waktu itu adalah dihentikan di stasiun Notok untuk berhenti, dan di situ langsung turun dan memberikan satu gemblengan kepada pemuda dan seluruh masyarakat untuk bisa menjaga kemerdekaan ini berlanjut secara utuh, karena masih ada beberapa yaitu Jepang dan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Terjadilah penggemblengan itu sehingga warga itu langsung, sekalipun hanya sekitar 10 menit di saat itu, Soekarno langsung memberikan bekal untuk pemuda-pemuda yang ada di wilayah itu, sehingga di sini satu-satunya wilayah Padekraja itulah yang pertama kali bisa berjumpa dengan Presiden Soekarno. Kemudian setelah 10 menit Presiden Soekarno langsung menuju ke Yogyakarta. Ini pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya adalah pukul 17.00 atau jam 5 sore. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mendapatkan satu gemblengan dan pesan daripada Soekarno pada waktu itu, warga dan masyarakat dan pemuda Kecamatan Padekraja langsung menuju ke Purwokerto pada saat itu, yaitu menurunkan bendera Jepang. Langsung disitulah tempat perjuangan daripada pemuda-pemuda dan warga Kecamatan Padekraja digantikan dengan sangsaka merah putih. Ini di saat itulah maka terjadilah beberapa pekik kebangsaan, merdeka, 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 sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua RW, yaitu pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Bapak Ibu, setelah itu dengan beberapa perjalanan dari waktu ke waktu yang di saat itu diantaranya adalah kemerdekaan 1945 yang diucapkan oleh Bung Karno di Jakarta, segera membubarkan diri dari kesatuan dan kembali ke desanya masing-masing. Kemudian di Kecamatan Padekraja terdapat dari beberapa pejuang, yaitu pejuang-pejuang yang tentunya saat ini juga masih ada tempat atau yang biasa disebut dengan napak tilasnya kita, yaitu salah satunya adalah Bapak Mangsud Masidiarjo. Itu Mangsud Masidiarjo itu yang sekarang tempatnya berdampingan dengan Kalimosodo.
Itu yang jadi mantri pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung untuk secara singkat ini, yaitu dengan beberapa perjuangan dan masuk kepada tahun 1946. Dari 1946, kecamatan dan desa bergerak terus memberikan penjelasan kepada rakyat agar rakyat sadar dan memenuhi kewajiban atas tanggung jawab pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Maka para pemuda yang tergabung dalam kesatuan bersenjata, ini pemuda-pemuda ini, yang tergabung dalam pemuda yang bersenjata pada waktu itu, yang disebut adalah TKR Batalion 2 Purwokerto, yang ikut berjuang melawan sekutu di Semarang. Dan pada waktu itu ada yang gugur, yaitu yang bernama Bapak Suldi, almarhum Bapak Suldi Madiksan, asli adalah orang Notok. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Tentara Keamanan Kereta Api Troya yang dipimpin oleh Yasirun, sekarang pada waktu tahun 86 itu adalah masih hidup, kalau sekarang mungkin sudah almarhum, yaitu yang sebagai pensiunan Wedana Purwokerto, yaitu yang bernama Bapak Suwelo, yaitu asli dari Kalirajut Notok juga di sini. Nah, satu perjuangan dan menghambat kepada naik kepada di tahun 1947. Tahun 1947 tepatnya adalah hari Kamis Wage, tanggal 10 Juli 1947, tentara Belanda memasuki kota Purwokerto. Datang lagi itu lewat Belik, Kabupaten Purbalingga, Sokaraja, dan terus ke Purwokerto tanpa ada perlawanan senjata. Jadi melusuk. Sebab pada waktu itu Batalion 2 Purwokerto sedang bertugas di wilayah pertahanan Semarang. Jadi untuk batalion pada waktu itu sudah ke Semarang, semuanya ke sana untuk mengamankan di sana. Sedangkan Batalion 1 Purwokerto diserai tugas untuk memperkuat pertahanan jalan lintas Bumiayu menuju Purwokerto, berada di daerah Petumburan. Kota pada waktu itu staf dari Divisi 2 dengan komandannya pada waktu itu adalah Bapak Gatot Subroto, yang kemudian dengan dikenal sebagai Jenderal Gatot Subroto. Pak Gatot mengatur siasat perlawanan kepada Belanda di luar kota Purwokerto. Tetapi baru saja Pak Gatot dan dengan rombongan sampai di Sidabua. Nah ini sejarahnya ini. Dan berada di Sidabua diberondong dengan tembakan 12,7 oleh kapal terbang Belanda.
Pak Gatot Subroto turun dari mobil. Cek. Saya harus menunggu sound system ya, supaya kalau saya nggak pakai sound system mungkin nggak jelas sampai sana. Karena ini sudah menyangkut kepada wilayah Sidabua yang penuh sejarah ini. Kemudian Gatot Subroto itu turun untuk berlindung, membaur kepada masyarakat Sidabua, mencari perlindungan. Adapun tempat di saat mobil Gatot Subroto diberondong oleh tentara Belanda, tepatnya itu di pojok sekolahan kidule bengkele Pak Woto, itu pojokan di situ. Lah disitulah sampai terbakar, kemudian semua yang mengikuti Pak Gatot Subroto itu kocar-kacir masuk dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu itu masyarakat Sidabua mengamankan mobilnya Pak Gatot Subroto yang sudah terbakar, disuruh dibawa masuk ke wilayah ini. Kemudian ya kalau Pak Jody sana itu keren gitu. Tapi pada waktu itu masuk ke pekarangannya Eyang Yas Erja. Jadi ini ada sejarah ini. Ini adalah tempat untuk mengamankan mobilnya Gatot Subroto pada waktu itu. Sebagian besar rakyat desa Sidabua lari berlindung ke sebelah barat tepi Sungai Banjaran. Serangan kapal terbang dari Belanda pada waktu itu kurang lebih 30 menit. 30 menit berondongnya orang medeni. Mobil Pak Gatot Subroto itu diparkir karena hancur karena tembakan yang terbakar itu, sampai-sampai yaitu di lokasi pada waktu itu pembuatan buku ini di SR, di sekolah SR, sekolah rakyat, yaitu di pojok. Sehingga saya sambung, tidak mungkin monumen didirikan di dekat sekolahan. Sehingga Bapak Sutoyo mengambil alih monumen itu ditempatkan di tengah-tengah lapangan, yaitu yang menjadikan Tugu yang sekarang berdiri tegak. Itu sejarahnya. Makanya pada waktu dari pemerintahan desa Sidabua akan merehab dan membongkar tugu itu, saya sangat berkeberatan. Kalau untuk dimodifikasi silahkan, karena itu adalah cikal bakal sejarah yang pada waktu itu Jenderal Gatot Subroto mobilnya terbakar, hanya tidak mungkin dibuat monumen di pojok sekolahan. Jadi tugu itu adalah punya sejarah sendiri. Kemudian pada saat itu alhamdulillah korban jiwa tidak ada warga di Sidabua ini, tetapi rakyat Sidabua ketakutan dan belum berani kembali ke rumah masing-masing. Bahkan ada yang terus menyeberang ke arah Sungai Banjaran, berlindung di Grunggul, Kedung Mindi dan sekitar. Setelah serangan dari udara berhenti, kemudian disusul pasukan panser tank
menelusuri jalan dan sungai. Jalan dan sungai itu menelusuri seperti itu. Di samping itu juga pasukan darat mengelilingi lingkungan rumah-rumah penduduk, di mana huni ada pada tempat pasukan Belanda itu leluasa memasuki rumah. Mereka melakukan pengambilan barang-barang dengan paksa, ngerampok bahasa di saat itu. Dalam menelusuri lingkungan wilayah Kedung Mindi dan Sidabua, menangkapi juga penduduk Sidabua yang sedang berlindung dan dipandang mencurigakan. Untuk itu diangkut dan dibawa ke markas Belanda Purwokerto, yaitu sebelah selatan BRI Purwokerto, yang dulu adalah kantor asisten presiden Banyumas. Siapa saja yang dibawa ke Purwokerto oleh Belanda, antara lain Bapak Sumarko, Pak Sumarko. Kemudian Pak Sumarko ini yang guru itu. Kemudian Bapak Sujito. Kemudian Bapak Sugardi. Pak Sugardi tahu nggih, berkelar nggih. Kemudian Bapak Sanursid. Sanursid ini perangkat desa beriku. Kemudian Pak Rohkiat. Kemudian Pak Mas Budi. Dan yang terakhir adalah Bapak Mutorir. Pak Mutorir kan ya, Kedung Mindi. Mereka ditawan hanya beberapa hari, dikeluarkan untuk kembali ke rumah masing-masing karena mereka memang bukan tentara rakyat Indonesia, bukan TNI. Kemudian situasi pemerintahan di asisten Panikraja pada waktu itu, di mana sudah terbentuknya pasukan gerilya yang bernama Pancakwa, dipimpin oleh R. Supono dari Detmasmen Polisi Tentara Purwokerto. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita tahun 1948. Dalam 1948 ini dari berbagai gejolak, yaitu dengan adanya tanggal 6 Februari 48, semua tentara TNI RI yang berada di halaman harus meninggalkan tempat karena adanya karena kasih hasil perundingan gencatan senjata kedua. Begitu pula TNI yang berada di wilayah Patikraja harus meninggalkan tempat dan pindah ke sebelah timur demarkasi tersebut, wilayah pertahanan RI dan pertahanan Belanda. Batasnya adalah jembatan Sungai Joho, yaitu sebelah Sungai Joho di wilayah Belanda, sebelah timur Sungai Joho adalah Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Bersama dengan pasukan gerilya Pancakwa. Nah, di saat itu pengadangan kemudian tentara Belanda di Pengasinan, tepatnya di desa Kedung Ringin. Asisten Panikraja oleh pasukan Dulang Mas Peleton 3 yang dipimpin oleh Bapak Santoso berhasil menghancurkan sebuah truk pengangkut tentara Belanda dan dapat mencabut 1 pucuk senjata Brand gun, 2 pucuk senjata pistol NN 46 dan 3 orang tentara Belanda mati. Jujur. Kemudian yang kedua, penghadangan tentara Belanda di kuburan desa Sidabua. Hasil yang nampak sebuah truk terperosok, sedangkan korban jiwa
tidak diketahui karena saking akeh. Kemudian yang ketiga, penghadangan tentara Belanda di Tayasa, Kedung Randu, Astinenan Padekraja yang dipimpin oleh Letnan Daryun pada waktu itu. Mangayun. Dari ini Pak Gendung. Pihak kita gugur satu yang bernama Sersan Muhayyad dan dimakamkan di Tayasa. Ini wonten sejarah niku teng Tayasa, biyen niku wonten nggih tanggane Mas Haris niku Tayasa niku wonten di sana. Tapi sekarang sudah dipindahkan ke makam pahlawan Tanjung Nirwana Purwokerto. Berkali-kali mengadakan penghadangan di dekat terowongan Kalirajur. Asistenan Padekraja menurut informasi Wedana Rekomba Jalil Lawang tertembak tangannya dan putus pada waktu itu. Ini ditulis 86. Di antaranya sekali lagi pada waktu itu adalah camatnya Bapak Dr. Andes Lawangso, kemudian Dinas Pendidikan Kebudayaannya adalah Bapak Mukodar. Nah, ini saya dapat buku ini yaitu warisan dari almarhum Bapak. Nah, simpen. Mendadak tadi ketua panitia mendadak tadi saya habis sholat isya, Pak Nun Sewu mangke ngisi perjuangan apa? Secara singkat lah. Ini semua juga tangan-tangan Allah yang menunjukkan kepada kita cekut baik seperti ini. Tapi alhamdulillah saya juga sudah membaca dari beberapa sejarahnya. Jadi Nun Sewunya insya Allah kelahiran saya 55, kemerdekaan 45 kan Glombo ya. Belum lahir sih. Tapi saya membaca buku sejarah ini yang betul-betul dikutip, yaitu narasumbernya itu adalah almarhum bapak saya, yaitu Bapak Haji Sutoyo. Itu narasumber. Jadi betul-betul monggo Sidabua kalau tidak bisa melanjutkan perjuangan almarhum dan para pendahulu kita berjuang tidak mesti harus perang dengan bersenjata, tapi dengan situasi seperti ini kita harus perangi dengan beberapa teknik dan kemampuan kita. Kita berjuang, kita perang di situ. Perang dengan situasi ekonomi, perang dengan situasi keadaan dan lain sebagainya, sehingga paling mengerikan itu adalah perang dengan situasi teknologi yang sekarang sudah sangat merambah sekali kepada anak cucu kita. Ini perang yang sangat luar biasa. Kalau dulu sudah jelas pakai bedil, kalau sekarang dengan alat seperti itu anak-anak kita sudah terjerumus kepada hal-hal yang prihatin. Monggo kita sama-sama punya anak dan punya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi mohon maaf barangkali penyampaian saya insya Allah tepat dengan buku ini tidak sesuai urut, tapi kalimat-kalimatnya adalah sama dengan buku ini. Ini adalah buku yang dikutip dari Prasojo, peristiwa sejarah perjuangan rakyat Kecamatan Padekraja, itu istilahnya Prasojo, yaitu dengan gambar yang seperti ini. Ini sebetulnya di depan Koramil dulu itu ada tugu. Tugu itu adalah tugu melambangkan dari sejarah, yaitu yang monumen ada di sana. Tapi sekarang ngel-ngeli dean
Nggih Pak Trio, jadi akhirnya dibongkar tubuh itu, yaitu perjuangan 45 sampai 49. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rangkaian acara renungan malam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 RW 4 Desa Singobua telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Merdeka! 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 Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, jangan kondurin. Itu petugas dari remaja, monggo dipersilahkan, disiapkan. Ikannya kaya. Ya.